Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengantar sebetulnya, walaupun sudah banyak tahu, karena tanggal berapa kita berpuasa? Ikut yang Muhammadiyah, yang tanggal berapa? Tanggal 11. Kita bersyukur ada organisasi namanya Muhammadiyah. Saya bukan orang Muhammadiyah ya, supaya tahu saja. Ada organisasi namanya Muhammadiyah yang bisa berhitung. Ya, dia bisa menghitung kapan datangnya, yaitu 1 Ramadan dan kapan datangnya 1 Syawal. Karena ilmu hisab sudah berkembang ya. Itu produk daripada pemikir pendahulu kita, ilmu hisab itu ya, ilmu falak ya, pendahulu kita. Karena kalau kita tidak bisa menghitung dengan benar tentang apa waktu datangnya tadi tanggal 1 dan sebagainya, nanti yang terjadi adalah ya seperti ini, yaitu melihat bulan kan pasti tidak terlihat, walaupun itu 1 derajat pasti tidak terlihat, 1 derajat itu tidak terlihat. Pertanyaannya, angka 1 itu kan sudah bilangan, berarti kan tanggal 1. Nah itu masalahnya, pasti tidak terlihat karena begitu sempitnya. Nah itu, sehingga kalau terjadi kemudian tanggal 11 ya, yang satunya ke tanggal 12, pasti yang tanggal 12 itu telah kehilangan momentum tanggal 11-nya tidak berpuasa, dan itu melanggar. Jadi pasti dong, kan tidak ada tanggal 1 Ramadan itu ada 2 kan. Coba ini logika ini digunakan ya, gitu. Nanti apalagi Idul Fitri ya, kalau jatuhnya itu Senin atau yang satunya Selasa, lah itu sudah berarti Senin itu dia masih berpuasa. Senin berpuasa itu haram karena itu sudah jatuh Idul Fitri, kan begitu ya. Nah seperti itu, makanya harus pinter-pinter ya. Ini tadi kita sudah punya alat, diketawakin oleh bangsa lain lah, malu umat Islam itu menentukan saja belum bisa ngitung ya. Sungguhan saya itu sedih. Itu ini pengantar dulu ya, supaya ibu-ibu, karena kebetulan Jamaah Bima Sakti ini saya harus memberikan rujukan supaya tidak salah ya, karena tidak mungkin ada hari raya 2. Mungkin sebagian sudah pernah saya terangkan, tapi sebagian mungkin yang baru ikut, Pak itu pemerintah dan sebagainya. Ini kebenaran, bukan masalah pemerintah ya, itu tadi ya. Kalau Anda ikut pemerintah sekarang saja hancur-hancuran ya. Halo. Sekarang itu loh yang lagi di demo itu kan, pemilu itu loh kan, hancur-hancuran kayak gini ya. Makanya saya nasihatin supaya pulangnya itu nanti, waduh selamat datang ke Malang, sehingga saya tidak keliru di dalam menentukan. Bukan saya yang hitung, tapi ada organisasi namanya di Indonesia ini Muhammadiyah. Kenapa begitu? Kita mengikuti, disuruh menghitung. Saya minum dulu lah. Karena perintah Quran
Perintah Quran itu begini. Coba ya, saya bacakan ya. Bukan saya mengada-ada. Nanti boleh dilihat surat. Ini mukadimah. Surat ke-16 ayat ke-43. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, ini kepada Nabi itu, melainkan orang laki-laki. Jadi ini yang menyebabkan tidak ada Nabi perempuan, ya, semuanya laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Itu. Jadi jangan dikomplain, kenapa sih Nabi kok laki-laki semua ini? Allah yang memilih, mau apa? Begitu ya. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nabi kalau tidak tahu disuruh bertanya kepada ahlinya. Ini Quran. Halo. Kan kita tidak bisa menghitung ilmu hisab ya. Sekarang sudah ada ahlinya. Tadi banyak sebetulnya, tapi banyak yang tidak berani untuk menyampaikan. Tapi kebetulan organisasi Muhammadiyah ini organisasi lurus, berani menyampaikan kebenaran. Ya, ini tanggalnya. Bahkan tahun depan pun sudah tahu, karena sudah bisa dihitung. Bisa diikutin ya. Jadi kalau ibu-ibu tadi ada itu berarti mengikuti firman ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kan ada hadisnya disuruh melihat ya bulan melihat ini apa nih, bulan sabit itu ya, melihat bulan sabit itu hilal, suruh melihatnya suruh hilal ya itu. Kenapa suruh hilal? Karena pada zaman Nabi belum muncul ilmu hitung, belum bisa baca tulis saja berapa orang, ilmu hisab belum berkembang, Quran belum lengkap, paham ya? Sehingga tidak aneh kalau kemudian mereka melakukan manual. Jangankan hanya itu, untuk melihat waktunya duhur, Bapak Ibu pakai beteng, ya. Jadi tegakkan gitu matahari di sana. Kalau condongnya ke sini, sepertiganya ini sudah masuk, mau itu. Nanti untuk asarnya juga begitu, paham ya? Ya. Masih menggunakan itu, paham ya? Zaman Nabi seperti itu. Kalau konsekuen, orang yang tetap melihat hisab itu dengan menggunakan lihat bulan, ya pakai ilmu beteng melihat duhur itu harusnya, ya. Kenapa kok pakai jam? Kan sekarang waktu duhur sudah bisa dilihat, ya. Coba duhur masuk jam berapa? Kan? Itu namanya itu ilmu hisab itu. Bahkan di dalam Quran ini jelas secara eksplisit ya, gitu. Nanti pada ini saya baca ya. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri kamu. Panjang ini. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Saya tidak terangkan apa makna pakaian. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memanfaatkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kamu. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kamu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi kalau dia ingin tetap melihat bulan dan lihat matahari, harusnya melihat benang untuk menentukan waktu ini loh. Karena ilmu hisab belum ada, maka pakai benang. Ya. Oh, sudah ada fajar. Jadi kan sudah ketinggalan zaman. Ilmu hisab sudah muncul. Sekarang kita sudah bisa menentukan. Gitu loh, ya. Jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu supaya kita itu tercerahkan. Wah, ke pemerintah durung anu. Mau sholat besok itu Idul Fitri atau tidak? Lo bingung Idul Fitri tidak aja. Apalagi nanti pada waktu
bayar zakat fitrah. Kan biasanya kan dipercayakan ke masjid dan zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu kalau hidup tidak boleh sampai waktu tanggal 1 itu namanya sodako, bukan zakat lagi. Nah, kalau mundurnya 1 hari, zakat fitrah nanti jadi rusak agama ini karena kebodohan kita sendiri ya. Nah, kita sudah dikasih pengetahuan begitu luas, ya, ikuti tadi Qurannya, ikuti mereka. Itu adalah merupakan hasil pemikiran ahli dalam bidangnya ya. Untuk melihat itu ada HR-nya berapa miliar ya, tapi umat dikorbankan. Ya, gara cengkel itu. Pak, gimana itu produk-produk mana Yahudi ya dari Israel tadi tentang menjadi haram dan sebagainya. Padahal yang haram itu jelas hanya 4 ya. MUI mengharamkan. Itu berlebihan, tidak boleh itu. Sekalipun itu MUI. Berdosa, tidak boleh. Apa yang aku halalkan dilarang diharamkan. Apa yang aku haramkan dilarang dihalal. Sudah jelas. Ya, produk Israel kemudian diharamkan dan sebagainya. Tidak boleh. Bahwa kita tidak suka Israel, ya dipotong saja, jangan mengimpor produk Israel, kan selesai. Itu masalah perdagangan, tidak ada hubungan. Karena di bawah itu dikatakan haram itu tidak boleh dimakan, kan begitu ya. Jadi rusak ini. Islam itu menjadi selalu reaktif, bukan solusi. Saya ingin menjadi ngajak solusi supaya cerdas kita ya, tidak terjebak oleh pemahaman-pemahaman seperti ini. Baik, itu tadi mukadimah ya. Jadi sudah pas, kan sudah bisa dilihat ya, tanggal 1 Syawal sudah bisa dilihat sekarang pun, enak. Jadi bisa mempunyai perencanaan.